Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran kelima ya. Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Nah, yang pertama, ayo mencoba. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf, susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, di sini contohnya udah Bapak kasih isinya sama nomor ya. Yang pertama, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi ya. Nah, isinya nomor 2. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Nah, kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, jawabannya itu nomor 1 ya. Kemudian kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim ya. Nah, jawabannya yaitu nomor 4 ya. Nah, selanjutnya, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, ini jawabannya nomor 5 ya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, jawabannya yaitu nomor 3 ya. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sini katanya satu mencair. Mencair itu berarti perubahan wujud padat menjadi cair ya. Yang kedua itu membeku. Nah, artinya membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, yang ketiga itu menguap ya. Artinya menguap yaitu perubahan wujud cair menjadi gas ya. Kemudian kalau mengembun artinya perubahan wujud gas menjadi cair ya. Yang kelima itu menyublim. Artinya perubahan wujud padat menjadi gas ya. Nah, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri.
Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Kerjakan bersama kelompokmu. Pilihlah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan pada esok hari. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa ya. Nah, yang kedua, bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Tuliskan di kotak yang tersedia. Nah, yang pertama itu namanya Udin. Nah, tugasnya mencari informasi perubahan wujud benda makanan di internet. Kemudian ada Dayu. Tugasnya yaitu menuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, ketiga Benny. Tugasnya menulis cara membuat agar-agar lumut. Yang keempat Edo. Tugasnya mencari perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan agar. Yang ketiga, tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Nah, di sini jenis makanan yang akan ditelitinya yaitu agar-agar lumut ya. Kemudian carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Bahan yang digunakannya kompor, panci, sendok, loyang, 1 bungkus agar-agar plain, 700 ml air, 150 gram gula pasir, 2 buah telur, 1 sendok teh pasta pandan, 2 sendok makan santan KH. Kemudian ini cara memasaknya. 1. Campur agar-agar, gula pasir, dan air, lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Aduk gula sampai larut. Yang kedua, dalam wadah lain kocok lepas telur, masukkan santan dan pasta pandan, kemudian diaduk rata. Yang ketiga, jika air agar-agar sudah mendidih dan sudah mulai mengental, tuangkan campuran telur dan santan. Aduk cepat dengan sendok sayur. Yang keempat, aduk perlahan sampai mendidih. Begitu mendidih, matikan api, tuang ke loyang, dinginkan, dan potong-potong. Nah, perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan agar-agar adalah membeku atau perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ya. Yang kelimanya, lengkapi dengan gambarnya. Carilah gambar dari majalah, koran, atau internet. Yang keenam, lakukan kegiatan ini di rumah. Salinlah informasi yang didapat di kertas. Ayo berkreasi. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Nah, di sini jawab. Berat es krim mula-mula 1 kg. Sisa berat es krim setelah 3 jam yaitu 400 gram. Jumlah es krim yang menyublim adalah 1 kg dikurangi 400 gram. Sama dengan 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan jawabannya 600 gram ya. Dikurangi 1000 dikurangi 400, jadi jawabannya 600 gram. Nah, jadi es krim yang berubah menjadi
gas adalah 600 gram ya. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Ayo berlatih. Berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram atau kg ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Nah, di sini jadi pengisinya yaitu dipasangkan ya antara yang kiri sama yang kanan ya. Ini di sini udah dikasih contohnya. Nah, kemudian selesaikanlah soal di bawah ini. Nomor 1, Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, cara menjawabnya 2500 gram dikurangi 1200 gram sama dengan, jadi isinya 1300 gram ya. Yang kedua, nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Nah, jadi di sini 7 dikali 750 kg sama dengan, jawabannya yaitu 5250 gram ya. Jadi ini hasilnya dikalikan. Yang ketiganya, Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah, tadi 2000 gram dijumlahkan dengan 550 gram sama dengan, aja jawabannya yaitu 2550 gram ya. Kemudian yang nomor 4, Siti membeli 4 kg coklat, kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? Cara menjawabnya yaitu 4000 gram dibagi 500 gram ya. Jadi tadi isinya yaitu 8 bungkus ya. Nah, jadi 4000 dibagi 500 gram ya. Jadi isinya 8 bungkus ya. Yang nomor 5-nya, kemasan A berisi kapur baru seberat 1 kg 200 gram. Kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Nah, yang kemasan A yaitu isinya 1 kg 200 gram ya. Jadi 1 kilo lebih 200 gram atau 1200 gram dikurangi 400 gram sama dengan, nah, jawabannya yaitu 800 gram ya. Jadi dikurangi. Kemudian tugas untuk pembelajaran ke-6 apa aja? Yang pertama, persiapkan kegiatan pameran karya untuk pembelajaran ke-6. Karyanya tentang perubahan wujud pada makanan dan minuman. Tempelkan hasil penelitian tersebut di selembar karton. Persiapkan makanan dan minuman untuk dipamerkan ya. Nah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini anak-anak. Apakah kalian mengerti dan paham? Ya, mudah-mudahan kalian paham dan mengerti ya.
Nah, cukup sekian anak-anak. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.